Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Mbak-mbak semuanya pada sore hari ini. Jadi hari ini merupakan materi perkuliahan kita yang terakhir sebelum nanti kita lanjut dengan praktikum. Jadi semoga materi hari ini tetap bisa dicerna dengan baik dan juga bisa menjadi dasar nanti untuk praktikum di laboratorium. Nah, kalau pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang diagnosis pada virus, khususnya waktu itu kita banyak bahas tentang virus COVID-19. Kali ini kita akan membahas bagaimana prinsip kerja dari diagnosis bakteri. Sebenarnya untuk prinsip kerja itu akan kurang lebih sama, tetapi memang metode spesifiknya akan sedikit berbeda antara bakteri satu dengan bakteri lainnya, karena memang setiap bakteri memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Dan dari ciri khasnya tersebut itulah kita gunakan untuk mendiagnosis si bakteri dengan berbagai metode yang tersedia. Nah, di sini kita khusus akan membahas dua jenis bakteri saja, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis yang seringkali terkait dengan penyakit TB paru atau TB lainnya, yang mana kita sering kenal dengan pengujian bakteri tahan asam. Dan yang kedua adalah E. coli. Ya, E. coli di sini kita juga akan menganalisis bagaimana cara mendiagnosis E. coli. Mengapa di antara banyak sekali jenis bakteri yang ada, kita akan fokus pada dua jenis bakteri ini. Pertama, karena bakteri E. coli itu sendiri adalah bakteri yang sangat umum kita jumpai pada kasus cemaran bahan pangan maupun air minum. Ini merupakan bakteri yang paling umum lah kalau untuk di bidang kesehatan seperti itu ya. Sementara untuk bakteri Mycobacterium tuberculosis, ini merupakan jenis bakteri yang termasuk endemik di Indonesia penyebab TB paru. Ya, jadi kita akan bahas dua jenis bakteri ini dengan lebih lanjut. Kita awali dengan bakteri tahan asam. Bakteri tahan asam itu adalah sebutan untuk suatu jenis bakteri yang tahan ketika dilakukan pencucian menggunakan alkohol pada saat proses pewarnaan. Jadi untuk bisa melihat bakteri di bawah mikroskop, itu mereka harus diwarnai. Nah, pewarnanya itu macam-macam. Kenapa dia disebut sebagai bakteri tahan asam atau BTA? Karena bakteri ini ketika dalam tahap pencucian alkohol, yang mana tahap pencucian alkohol ini hampir selalu dilakukan untuk pewarnaan bakteri apapun jenisnya itu, mereka lebih tahan, ya, lebih tahan. Dan salah satu jenis bakteri yang paling umum dikategorikan sebagai BTA adalah Mycobacterium tuberculosis, gitu ya. Jadi memang pengujian bakteri tahan asam ini sangat spesifik untuk jenis Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis ini memang yang paling terkenal adalah penyebab TB. Tetapi sebenarnya Mycobacterium tuberculosis ini merupakan jenis bakteri yang bisa menginfeksi lebih dari satu jenis organ. Bisa menginfeksi kelenjar, otak bahkan, dan beberapa organ lainnya. Tapi yang memang sangat spesifik dan menjadi infeksi kronik ya adalah Mycobacterium yang menyerang paru-paru dan menyebabkan TBC. Ciri fisik dari Mycobacterium tuberculosis ketika diwarnai dengan pewarnaan tahan asam biasanya adalah dia berbentuk basil. Basil itu berbentuk batang ya, bisa bentuknya lurus atau bengkok. Kemudian termasuk jenis gram negatif. Jadi kalau kita warnai dengan pewarnaan gram, maka Mycobacterium tuberculosis ini akan menunjukkan ciri dari gram negatif serta dia bersifat aerob atau dia membutuhkan oksigen. Nah, jika ingin melakukan pemeriksaan BTA, ada bahan atau sampel yang kita harus ambil. Yang pertama adalah sampel dahak atau sputum. Ini adalah sampel yang paling umum diambil dalam pemeriksaan BTA. Nah, yang digunakan itu adalah dahak pagi yang pertama keluar. Jadi pasien yang terindikasi kemungkinan terkena TBC, dia akan diambil dahaknya pada pagi hari. Jika ternyata sulit untuk mendapatkan dahak pagi harinya, maka biasanya akan dilakukan pengumpulan dahak selama 24 jam. Jadi ini adalah material paling umum. Nanti dari dahak ini kita warnai dengan pewarnaan BTA untuk mengidentifikasi ada tidaknya
Mycobacterium di paru-paru pasien yang akan biasanya muncul di dahaknya si pasien. Sampel berikutnya adalah air kemih atau urin. Biasanya ini yang digunakan adalah air kemih pertama atau urin pertama atau yang dikumpulkan selama 12 hingga 24 jam. Dan umumnya ini air kemih kateter. Ini agak jarang digunakan sebagai bahan pemeriksaan BTA untuk pasien normal, tapi memang ini digunakan pada kondisi-kondisi tertentu. Semisal memang pasiennya memang sedang dirawat di rumah sakit sehingga tidak memungkinkan untuk mengeluarkan dahak, maka dia bisa menggunakan urin. Walaupun untuk penggunaan urin ini sangat jarang ya, sangat jarang dilakukan. Kemudian air kuras lambung ini juga sama, biasanya diambil pada pasien anak-anak yang tidak mampu mengeluarkan dahak. Jadi diambil cairan lambungnya, dan karena ini cukup invasif ya, karena dia harus memaksa pasien untuk mengeluarkan cairan lambungnya, ini juga jarang digunakan. Dan yang terakhir adalah pengambilan bahan-bahan lain seperti nanah, cairan otak, sumsum tulang belakang, cairan pleura, jaringan, dan lain sebagainya. Ini biasanya terkait dengan Mycobacterium yang menginfeksi organ selain paru ya. Jadi misalkan Mycobacteriumnya menginfeksi kelenjar, maka yang diambil sampelnya adalah sampel kelenjar. Menginfeksi otak juga sama seperti itu. Jadi memang ini umumnya dilakukan hanya pada kondisi tuberkulosis yang menyerang organ lain. Kalau untuk ini adalah jenis sampel yang paling umum digunakan khususnya untuk TB paru. Nah, kemudian perlakuan sampel. Jadi memang sebaiknya sampel yang diterima oleh laboran itu langsung dikerjakan, karena semakin lama disimpan, kualitas akan semakin menurun. Tetapi kadang terjadi kondisi di mana si laboran tidak bisa langsung melakukan pengujian pada sampel, sehingga ada beberapa perlakuan yang bisa dilakukan. Yang pertama, dahak tadi disimpan dalam lemari pendingin suhu 6 hingga 10 derajat hanya pada beberapa jam saja, tidak bisa sampai berhari-hari ya. Kemudian bisa juga dahak tadi diteteskan pada kertas saring dan dikirimkan dalam amplop ke laboratorium terdekat melalui pos. Jadi, semisal di suatu wilayah terjadi wabah TB, tapi tidak ada tenaga laboratorium yang mampu melakukan analisis TB di tempat, maka salah satu caranya adalah dengan meneteskan dahak atau nanah ke kertas saring dan dikirimkan melalui pos. Tapi biasanya memang pengujian tipe ini tidak bisa dilakukan pada pengujian pewarnaan BTA, tapi digunakan untuk mendeteksi DNA dari si bakteri. Kemudian dicampurkan dengan trisodium fosfat sebagai pengawet ya, khususnya pada sampel-sampel seperti air kemih dan cairan pleura. Kemudian pemeriksaan mikroskopis. Nah, ini adalah pemeriksaan yang paling umum yang dilakukan untuk identifikasi TB, khususnya TB paru yang menyebabkan penyakit yang kita kenal dengan nama TBC. Nah, pewarnaan yang digunakan di sini dikenal dengan nama pewarnaan Ziehl-Neelsen. Prinsip kerjanya ini mbak-mbaknya mungkin tidak harus terlalu spesifik paham, tapi cukup tahu prinsip kerjanya saja ya. Kenapa? Pada pemeriksaan mikroskopis kita bisa mendeteksi bakteri Mycobacterium dengan menggunakan pewarnaan Ziehl-Neelsen ini. Yang pertama, Mycobacterium tuberculosis ini merupakan jenis bakteri basil yang mengandung lipid sangat tinggi pada dinding selnya. Nah, karena dia lipidnya sangat tinggi, maka ketika diwarnai akan sulit masuk si pewarnanya ke dalam tubuh si bakteri. Untuk mengatasi hal tersebut, maka salah satu step dari pewarnaan BTA adalah adanya proses pemanasan, sehingga pewarna yang diberikan dapat masuk ke dalam sel. Dan ketika warna Ziehl-Neelsen yang berwarna merah ini masuk ke dalam sel, dia dicuci dengan alkohol dan dia akan tetap tahan warnanya, sehingga setelah dicuci berkali-kali si bakteri tetap akan dapat mempertahankan warna merah dan nanti di bawah mikroskop akan tampak berwarna merah ya. Keunggulan pemeriksaan mikroskopis ini cepat dan murah, makanya pemeriksaan dahak secara mikroskopis menjadi pemeriksaan paling standar
yang dilakukan di puskesmas di Indonesia untuk mendeteksi ada tidaknya TB paru pada pasien. Tapi kekurangannya adalah yang pertama kurang sensitif, yang kedua tidak dapat membedakan bakteri tahan asam tuberkulosis dan non-tuberkulosis. Jadi ada jenis-jenis bakteri Mycobacterium yang dia tidak menyebabkan dia adalah bakteri Mycobacterium tapi bukan tuberkulosis. Jadi dia hanya bisa membedakan ya ini bakterinya batang seperti itu, dan semua jenis Mycobacterium itu batang, sehingga kadang si analis tidak bisa membedakan. Tetapi karena yang diambil adalah sampel dahak atau sputum, biasanya yang terdeteksi di bawah mikroskop merupakan bakteri penyebab penyakit paru-paru, begitu ya. Nah, ini penampakan di bawah mikroskop. Jadi yang batang-batang ini, nah batang-batang ini adalah si Mycobacterium tuberculosis. Jadi ketika diwarnai, dia akan tampak seperti ini, batang berwarna merah. Dia cepat, pewarnaan ini tuh hanya memakan kurang dari 1 jam, memakan waktu kurang dari 1 jam, dan pewarnaannya tidak terlalu sulit. Tapi memang kelemahannya sangat dibutuhkan keahlian dari si laboran. Jadi nanti laborannya itu akan mengamati beberapa bidang pandang. Jadi kalau menggunakan mikroskop, itu biasanya kita menggunakan mikroskop kan ada lubang pandangnya, ada buletan yang bisa kita lihat ya di bawah mikroskop. Nanti itu ada hitungannya, kita ambil dari keseluruhan area sampel berapa lubang pandang yang kita gunakan, dan nanti akan kita hitung berapa jumlah bakteri TB yang kita temukan di sini selama pengamatan di bawah mikroskop. Baru nanti jumlah tadi dihitung dan diterjemahkan sebagai derajat keparahan atau derajat jumlah bakteri si penderita. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena nanti berapa derajat TB-nya akan mempengaruhi pengobatan, seperti itu ya. Ini cara kerjanya. Yang pertama kita siapkan wadah sputumnya, wadah untuk si pasien meludah, spiritus karena ada proses pemanasan dan pewarnaan. Cara pembuatan sediaan atau di sini maksudnya pengambilan sampel ya. Jadi spesimen dahaknya itu diambil bagian purulen. Purulen itu yang bukan ludah. Jadi benar-benar dahak dari kerongkongan, bukan ludah. Kalau ludah itu dia kayak cair gitu ya, cair. Kalau yang dahak itu benar-benar dari kerongkongan yang dia pekat banget. Nah, jadi ketika nanti misalkan laborannya menerima dalam wadah itu ada ludah, ada purulen atau ada dahak, maka yang diambil adalah bagian dahaknya. Dicolet-colet gitu ya dengan menggunakan gigi atau spatula, kemudian dioles di atas permukaan kaca preparat dan diberi identitas si pasien. Kemudian dibulet-bulet, digores lah intinya, digores di atas permukaan objek gelas, dan kemudian harus hati-hati ketika melakukan penggoresan, jangan sampai terjadi aerosol atau terjadi percikan-percikan ludah tadi, dan itu bisa menjangkiti kita sebagai laboran seperti itu ya. Dan kemudian kita keringkan sebentar di suhu kamar, bukan di atas api untuk tahap pertama. Kemudian diwarnai. Pertama kita kasih pewarna dengan menggunakan fuksin karbol. Ini pewarna yang memberikan warna merah. Kemudian setelah dikasih pewarna ini dipanasi supaya pewarna tadi bisa masuk ke dalam bakteri. Tapi hati-hati dalam pewarnaannya, jangan sampai mendidih. Karena fuksin karbol ini kan cairan ya, pewarna dalam bentuk cair. Jadi ketika ditaruh di atas api harus hati-hati jangan sampai airnya mendidih. Kalau mendidih dia akan merusak si sel bakteri. Jadi kayak dipanasin pelan-pelan gitu ya. Setelah dipanaskan, mengering, dinginkan selama 5 menit, dibilas dengan air secara berkali-kali hingga ujung kaca, maksudnya benar-benar hilang pewarna fuksin karbol yang berlebihan. Kemudian genangi dengan alkohol. Nah, jadi setelah dibersihkan dengan aquades, dia dibersihkan lagi atau dicuci lagi dengan alkohol, karena bakteri ini punya ciri khas bakteri tahan asam, maka ketika diwarnai dengan alkohol, jika ada bakteri lain yang ada di dalam sampel, maka pewarna fuksin karbol ini akan hilang. Tapi khusus bakteri TB, dia tidak akan hilang. Karena alkohol tidak bisa menembus sel bakteri ini. Dan kemudian dikasih pewarna methylene blue sebagai background,
dan kemudian dicuci lagi gitu ya. Maka tadi muncullah warna seperti ini ya. Merah ini dari si karbol-fuksin, biru ini yang ini. Background belakangnya ya. Methylene blue itu yang ngasih warna biru di belakang ini. Oke. Nah, kemudian kalau untuk seorang sarjana kesehatan masyarakat tuh apakah harus tahu detail pewarnaan? Sebenarnya enggak. Nanti kalau untuk sarjana kesehatan masyarakat memang yang jadi poin pentingnya adalah di sini interpretasi hasil. Sama seperti dokter. Dokter mungkin tidak tahu nih prosedur lengkap pewarnaannya seperti apa gitu ya, tapi biasanya yang harus dipahami adalah sampel yang digunakan apa, sputum tadi kan, kelemahan dan kekurangannya apa dan sebagainya, dan bagaimana cara penyimpanan sputum yang benar. Nah, itu mungkin jadi poin penting dari profesi SKM itu sendiri. Nah, kalau untuk hasilnya bagaimana? Ini, semisal jadi laboran itu harus mengamati 100 lapang pandang. Jadi dia harus melihat di bawah mikroskop sebanyak 100 bidang pandang. 1 pindah, 2 pindah, 3 pindah, dan seterusnya, baru dia catat ada berapa sih jumlah bakteri tahan asamnya. Kalau dia tidak menemukan bakteri tahan asam sama sekali, maka hasilnya negatif. Kalau dia menemukan 1 hingga 9 bakteri tahan asam dalam 100 lapang pandang, maka yang dituliskan adalah jumlah bakteri yang dia hitung. Tapi ini agak jarang biasanya, ya. Karena kalau segini itu bisa jadi karena faktor mungkin mengeluarkan dahaknya kurang tepat, ya. Kemudian kalau dia menemukan 10 hingga 99 bakteri tahan asam, mungkin bukan 99 ya ini ya. Oh ya, 10 hingga 99 dalam 100 lapang pandang. Ingat ya, 100 lapang pandang, maka dikasih skor 1. Nah, di sini dalam 1 lapang pandang aja dia menemukan 1 hingga 10. Maka di sini dia nggak perlu ngitung sampai 100, tapi dia cukup menggunakan 50 lapang pandang saja, dan ini dikategorikan sebagai poin 2. Dan jika dia menemukan 10 bakteri dalam 1 lapang pandang, dan dia menemukan minimal 20 lapang pandang dengan jumlah 10 atau lebih, dia dikategorikan sebagai +3. Jadi ini adalah bagaimana seorang analis melakukan pengujian untuk perhitungan BTA. Jadi nanti kalau SKM paling tahunya, oh kalau negatif berarti benar-benar nggak ada nih. Kalau dia misalkan ditulis jumlah BTA-nya berapa, nah berarti ini dia hanya mengamati 100 lapang pandang dan kemungkinan BTA-nya nggak terlalu banyak. Kalau 1, oh berarti dia menemukan 10 hingga 99 BTA dalam 100 lapang pandang. Kalau angkanya 2, berarti dia lebih banyak lagi. Seperti itu ya. Oke, itu tentang TB. Sekarang kita pindah ke bakteri yang kedua, yaitu E. coli atau Escherichia coli. E. coli ini merupakan bakteri yang paling umum ya, yang semua orang tahu. Mungkin waktu SMA atau SMP belajar tentang biologi, bakteri pasti yang pertama muncul adalah E. coli, gitu ya. Nah, jadi E. coli di sini seringkali digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya cemaran pada bahan pangan dan air. Kenapa? Karena E. coli merupakan bakteri yang umum dijumpai di daerah usus besar, dan ketika ada cemaran yang menyebabkan seseorang sampai muntah-muntah, diare dan sebagainya, kemungkinan besar terjadi akibat E. coli yang mengkontaminasi bahan pangan dan air. E. coli ini dapat menyebabkan sakit perut ringan hingga berat dengan mekanisme infeksi yang berbeda-beda. Kenapa berat? Karena memang E. coli ini tidak satu jenis ya, ada banyak strain, banyak kelompoknya lagi. E. coli itu hanya nama besarnya saja. Nanti E. coli jenis yang mana itu bisa menyebabkan sakit yang cukup berbeda-beda. Ada yang hanya menyebabkan diare ringan, tapi bahkan ada yang menyebabkan keracunan makanan gitu ya. Tapi umumnya E. coli ini akan menjadi problem ketika masuk dalam bahan pangan kita gitu ya. Makanya sering digunakan sebagai indikasi cemaran pada bahan pangan dan juga air. Nah, keberadaan E. coli pada sampel bahan pangan atau air dapat dideteksi dengan beberapa jenis metode. Nah, karena ini adalah bakteri yang umum, terdapat beberapa jenis metode yang bisa kita gunakan untuk mendiagnosis keberadaan E. coli pada bahan pangan. Yang pertama pewarnaan gram, yang kedua reaksi biokimia, dan yang ketiga uji coliform. Jadi pewarnaan gram itu seperti ini. Gram itu adalah
yang membedakan satu bakteri itu gram negatif atau gram positif. Kalau bakteri gram positif, dia memiliki membran yang lebih tebal daripada gram negatif, sehingga ketika diwarnai dia akan memberikan warna yang berbeda dengan yang gram negatif. Kalau gram negatif itu dia memiliki dinding peptidoglikan membran yang lebih tipis, sehingga ketika diwarnai dia akan memberikan warna merah ya. Dan gram negatif ini salah satunya adalah E. coli. Tapi memang untuk gram negatif biasanya penanganan pengobatannya akan berbeda dengan yang gram positif. Kalau reaksi biokimia bagaimana? Nah, jadi pada prinsipnya bakteri termasuk E. coli itu membutuhkan unsur-unsur untuk bisa hidup. Kayak manusia, kita butuh makan, kita butuh oksigen gitu kan. Makanan yang kita makan ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, dan sebagainya. Demikian juga dengan bakteri, contohnya E. coli. Dia membutuhkan gula untuk bisa bertahan hidup. Dia membutuhkan oksigen, dia membutuhkan nitrogen, dan lain-lain. Nah, kalau pada reaksi biokimia, yang akan kita uji adalah gulanya. Semisal bakteri E. coli ini ternyata akan menghasilkan gula-gula tipe apa, maka kita tes. Jika dia positif terhadap gula-gula tersebut, berarti memang betul di dalam sampel terdapat bakteri E. coli. Bagaimana kita tahu, Bu, gula-gula apa saja yang diproduksi oleh E. coli? Atau digunakan oleh E. coli, sorry, bukan diproduksi, tapi digunakan oleh E. coli. Itu ada panduannya. Gula-gula jenis apa untuk bakteri jenis apa. Kemudian uji coliform. Nah, uji coliform ini adalah uji E. coli fecal atau uji E. coli yang biasanya ditemukan pada tinja ya. Coliform, bakteri coliform itu bakteri yang terkait dengan saluran pencernaan seseorang. Ini adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah suatu bahan pangan tercemar oleh E. coli tinja atau tidak, seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa tahap yang biasanya kita lakukan untuk uji biokimia dari E. coli. Yang pertama, kita punya sampel, misalkan sampel bahan pangan tertentu dari kantin misalkan atau dari warung, kita mau mengetahui apakah makanan di warung tersebut aman atau bebas dari E. coli gitu ya. Kita ambil sampelnya, kemudian kita tumbuhkan sampel tadi ke dalam media builon dan kita inkubasi selama 24 jam. Kemudian kita tumbuhkan dalam dua media, ada McConkey sama ada EMB. Oke, kita untuk melihat dia termasuk jenis yang mana gitu ya, atau salah satunya deh, kita nggak harus melakukan dua-duanya, bisa salah satunya. Kalau yang tersedia di lab McConkey, kerjakan McConkey. Kalau yang tersedia di lab EMB, kerjakan EMB. Jadi ketika dilakukan uji EMB misalkan, kalau ternyata yang muncul adalah koloninya kecil, warna metallic green, warnanya hijau gitu ya, maka dia kemungkinan adalah E. coli. Baru kita lanjut nih ke tes berikutnya. Kita lakukan pewarnaan gram. Pewarnaan gram, kita cek apakah dia gram negatif gitu ya. Kalau iya, oh mungkin E. coli nih. Baru dilanjutkan dengan ditumbuhkan pada media KIA atau TSIA. Baru setelah itu kita tumbuhkan di media gula-gula seperti ini. Nah, ini tidak harus dilakukan semua berurutan. Biasanya kita pilih dan pilih, karena kalau semua berurutan ini kan terlalu memakan banyak biaya dan banyak waktu ya. Biasanya kita pilih nih, misalkan kalau kita mau uji biokimia, biasanya langsung bisa ke sini ya. Langsung kita tes di gula-gula yang memang positif terhadap E. coli. Kita bisa tes dengan menggunakan glukosa, laktosa, maltosa, sukrosa, dan manusa. Dia akan memberikan hasil positif, tapi kalau kita tes dengan urea dia akan negatif, kita tes dengan sitrat dia akan negatif, seperti itu ya. Ini untuk uji biokimia dari E. coli. Nah, kalau uji biokimia ini biasanya uji pendukung sih, tidak menjadi uji utama kalau untuk deteksi E. coli, karena kadang-kadang ada juga bakteri yang dia memang akan menghasilkan nilai positif juga, seperti pada E. coli. Nah, kemudian ini adalah uji yang paling umum dilakukan untuk E. coli, yaitu most probable number, atau kita sering kenal dengan nama uji coliform. Kalau pada kasus ini, di sini kita ingin memperkirakan jumlah perkiraan dari si
E. coli yang ada di dalam sampel gitu ya. Nah, di sini kita lakukan dulu pengenceran. Jadi misalnya kita mengambil sampel dari sungai gitu ya, kita encerkan dulu gitu ya. Dan kita ambil pengenceran tadi dan kita tumbuhkan di dalam media. Dan ketika si media tadi telah diinkubasi selama 24 jam, jika di sampel kita yang kita encerkan tadi terdapat E. coli, maka dia akan tumbuh keesokan harinya. Tetapi jika tidak ada E. coli, maka pada media tadi tidak akan tumbuh si bakteri. Nilai MPN ini adalah perkiraan jumlah unit tumbuh atau unit pembentukan koloni dalam sampel. Nah, tapi dia ini hanyalah perkiraan gitu ya. Dan biasanya satuan yang digunakan adalah sekian sampel per 100 ml media seperti itu ya. Nah, untuk pengetesan MPN sendiri memang membutuhkan waktu yang cukup panjang karena dia ada 3 step dan membutuhkan bahan material yang cukup banyak karena dilakukan pengenceran berseri gitu ya. Pertama yang dilakukan adalah uji dugaan atau presumption test. Jadi di sini kita punya sampel, kita duga dulu nih dia ada E. coli atau tidak gitu. Nah, pada tes ini kita tidak mempertimbangkan dia jenis E. coli fekal atau non fekal. Kita cuma mau tahu dia ada E. coli atau tidak. Di sini sampelnya kita encerkan terlebih dahulu gitu ya. Dan di sini kita encerkan pada pengenceran yang terukur ya. Paling tinggi itu 10 pangkat minus 11 dan kita encerkan juga dengan pengenceran terendah 10 pangkat minus 3. Jadi biasanya kita menggunakan 6 sampai 8 tabung pengenceran. Jadi kenapa diencerkan? Karena jika sampelnya mengandung terlalu banyak bakteri ketika ditumbuhkan itu akan kepenuhan. Nanti medianya terlalu penuh sehingga tidak bisa kita kalkulasikan, tidak bisa kita identifikasikan. Tapi kalau terlalu encer malah nggak kedetek nanti. Makanya biasanya kita lakukan pengenceran berseri untuk melihat pengenceran mana sih yang memang paling tepat kita gunakan untuk tahap selanjutnya dan pengenceran mana yang memang bisa mengindikasikan ada tidaknya E. coli pada sampel. Makanya pengujian MPN ini bisa dikategorikan sebagai pengujian kuantitatif, ada angkanya berapa jumlah bakteri dalam suatu sampel. Kemudian tata cara uji dugaannya kita menggunakan suatu media yang mengandung laktosa. Nah, nanti E. coli ini akan menggunakan laktosa untuk hidupnya dan dia akan mengeluarkan sejumlah karbon dioksida. Nah, di dalam media tadi yang kita inkubasi selama 24 jam, jadi kita ada media cair gitu ya. Medianya cair, mengandung laktosa. Kalau dia ada bakteri E. coli, dia akan menggunakan laktosa ini untuk hidup. Akan dia pakai, ya, akan dia konsumsi. Dan produknya adalah gas. Gas berupa CO2. Kita punya tabung Durham namanya. Tabung Durham ini bayangkan kayak kapsul obat, tapi setengahnya, jadi bulat di atas gitu ya. Bawahnya ya benar-benar kayak kapsul, setengah kapsul gitu. Kita posisikan terbalik, jadi bagian kepala kapsulnya di bagian atas dan bagian yang terbuka di bagian dalam tabung, menghadap dalam tabung. Nah, karena nanti si bakteri akan menggunakan laktosa dan akan menghasilkan karbon dioksida sebagai produk buangannya, ketika ada E. coli di dalam tabung Durham akan ditemukan gelembung-gelembung udara setelah 24 jam. Ya, jadi karena ada laktosa ini tadi dan selain itu medianya akan menjadi keruh. Nah, ini adalah indikasi pertama bahwa di dalam sampel terdapat E. coli seperti itu ya. Oke, jadi kita menggunakan tabung Durham. Nanti kita di lab akan lihat bagaimana sih prosesnya dan seperti apa tabung Durham itu. Tabungnya kecil, benar-benar kayak kapsul obat itulah ya. Kemudian step yang berikutnya setelah kita lakukan presumption test, kita lanjutkan lagi dengan uji penguatan. Nah, biasanya tergantung dari analisnya mau sampai tahap apa sih pengujian dilakukan karena ini aja udah 24 jam sendiri gitu ya. Nah, kalau misalkan kita masih mau melakukan tes lanjutan hingga kita benar-benar tahu apakah ini
bakterinya bakteri fecal atau bukan, kita lakukan nih uji penguatan. Apakah E. coli yang ada di dalam sampel adalah E. coli dari tinja atau bukan. Seperti itu. Karena kalau dari tinja berarti ada problem nih dengan sanitari proses pembuatan makanan tersebut. Atau non-fecal berarti sumbernya dari tempat lain, seperti itu ya. Nah, nanti sampel pada uji yang pertama tadi yang positif kita ambil, oke, kita tumbuhkan dalam media BGLB atau Brilliant Green Lactose Bile, dan kita inkubasi di suhu yang berbeda. Ada satu BGLB dengan suhu 42 dan untuk bakteri coliform fecal, dan satunya di suhu 37. Nah, kalau dia ternyata tumbuh di suhu 42, kemungkinan dia adalah coliform fecal. Tapi kalau dia tidak tumbuh di suhu segini, kemungkinan dia adalah non-fecal, seperti itu. Nah, kemudian ini kita tumbuhkan, dan sama seperti yang tadi kita juga pasang tabung Durham ya. Ketika menginkubasi mereka, kita pasang juga tabung Durham di situ, dan kita amati hal yang sama, ada tidaknya gelembung udara dan apakah medianya menjadi keruh. Jadi pengamatannya sama, masih pengamatan gelembung udara dan apakah media menjadi keruh, tapi dengan jenis media yang berbeda. Di sini kita menggunakan Brilliant Green Lactose Bile, gitu ya. Jika tidak ada gas, maka sampel air sumur tadi atau sampel bahan pangan tadi tidak mengandung coliform non-fekal. Jika tidak ada gas, ada E. coli-nya? Ada. Karena kan dari tahap pertama dia ada E. coli, positif E. coli. Tapi bukan jenis E. coli bukan jenis E. coli fecal, artinya bukan E. coli dari tinja, seperti itu ya. Ini untuk confirmed test. Kemudian udah sampai tahap ini kita sudah tahu sampel kita ada E. coli-nya, ada jenis fekal atau non fekal kita tahu. Ada tes yang ketiga, yaitu uji pelengkap. Nah, di sini kita bisa menggunakan media McConkey. Tapi biasanya untuk tes pelengkap agak jarang dilakukan, karena itu tadi kita sudah cukup mendapatkan informasi dari 2 tes yang pertama. Dan ini memakan waktu gitu ya, kecuali memang ada permintaan khusus dari pasien untuk melakukan uji tambahan. Tapi karena biasanya ini adalah uji untuk bahan pangan, memang biasanya cuma sampai tahap yang kedua saja. Dan itu pun kadang tergantung permintaan. Kadang uji yang pertama sudah cukup, sudah selesai, ada E. coli, positif E. coli. Tapi kadang butuh sampai yang kedua biasanya kalau untuk penelitian, seperti itu ya. Nah, jadi ini ada link jika Mbak-mbak sekalian ingin melihat bagaimana proses pengujian MPN tadi, karena kalau cuma dibicarakan mungkin agak bingung gitu ya. Ini bisa dilihat videonya bagaimana prosesnya sehingga bisa mendapatkan gambaran bagaimana kita melakukan uji MPN, seperti itu.